Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa hebat IPA dan IPS. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan Google Classroom dan LMS. Jadi kalian tonton videonya di YouTube dan di LMS, kemudian kalian catat materinya. Ibu share screen dulu ya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai ide dan peluang usaha, kemudian sistem atau yang 6M. Nah, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai perencanaan administrasi usaha. Administrasi itu apa sih? Yaitu proses dan tata cara kerja yang terdapat di setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, sipil maupun militer, maupun usaha yang besar dan yang kecil, pasti membutuhkan yang namanya administrasi. Untuk administrasi sendiri adalah pencatatan yang biasanya dikelola oleh sebuah perusahaan. Nah, itu merupakan tugas dari administrasi. Nah, apa saja sih yang masuk ke dalam administrasi? Yang pertama itu keuangan produksi, persediaan produksi, dan lain sebagainya. Ibu masuk ke dalam tujuannya dulu. Jadi apa sih tujuan dari administrasi itu? Yang pertama adalah memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, kemudian mengevaluasi, menyusun program pengembangan, dan mengamankannya. Jadi ketika kalian punya perusahaan misalkan atau berwirausaha, kemudian mencatat administrasinya. Jadi tujuannya adalah memonitor kegiatannya, pemasukannya, pengeluarannya, terus nanti bagaimana perizinan usahanya, kemudian mengevaluasi. Setelah memonitor, kalian mengevaluasi, terus yang C-nya itu menyusun program pengembangannya. Yang terakhir adalah mengamankan kegiatan usaha selama perusahaan itu berlangsung. Selanjutnya adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan pada materi kali ini, yaitu pertama ada perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang dan jasa, kemudian pencatatan transaksi keuangan, serta pajak. Untuk perizinan usaha sendiri itu membutuhkan beberapa surat. Ada yang pertama nih, surat izin gangguan atau HO, dan surat izin tempat usaha. Nah, untuk surat izin tempat usaha ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya apa sih? Manfaatnya apa sih pembuatan situ atau HO ini? Nah, pertama mempermudah perusahaan untuk membuat surat izin usaha perdagangan. Yang selanjutnya ada dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha yang kalian gunakan itu mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. Yang ketiga adalah memperoleh jaminan perlindungan keamanan. Jadi perlindungan keamanan ini bukan misalkan kalian nih punya usaha di pasar, misalkan orang tuanya udah sering bayar keamanan Bu ke daerahnya atau misalnya ke preman-premannya gitu. Nah, itu bukan jaminan yang seperti itu, tapi karena kita udah punya surat izin usahanya, jadi kita kalau ada apa-apa bisa minta ke pihak yang berwenang, ke polisi atau ke TNI atau ke Koramil sekitar. Kemudian yang D-nya adalah dapat digunakan untuk jaminan pinjaman modal di bank. Jadi kalau udah punya situ ini, kalian lebih mudah untuk pinjam uang ke bank. Biasanya Bank BRI yang sering banyak untuk UMKM seperti itu. Yang kedua adalah situ atau yang SIUP. Tadi situ, sekarang SIUP. Kalau SIUP ini surat izin usaha perdagangan. Jadi biasanya dikeluarkannya itu oleh pemerintah dengan melalui Dinas Industri dan Perdagangan Kota atau wilayah yang sesuai dengan tempat usahanya. Misalkan nih Ibu punya surat izin, tapi yang Ibu punya itu adalah surat izin usaha UMKM, jadi usaha yang kecil, mikro kecil, kayak gitu. Jadi Ibu pernah nih bikin, nanti Ibu kasih tahu juga contoh formulirnya seperti apa. Nah, itu biasanya kalau misalkan di perusahaan-perusahaannya atau misalkan di usaha perdagangan suka ditempel tuh di figuraan gitu ya, ditempel, disimpan. Itu surat izin usaha perdagangan. Yang selanjutnya adalah surat menyurat. Tadi kan disebutin ya, administrasi itu berhubungan dengan perizinan usaha, yang kedua adalah surat menyurat. Nah, kegiatan surat menyurat ini adalah kegiatan dalam bentuk yang berhubungan dengan pihak lain sebagai pemasok atau sebagai pelanggan. Nah, jenis suratnya ini ada pemberitaan penawaran, pemesanan, pemberitahuan pengiriman barang, pengaduan, dan pengiriman pembayaran. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada lagi pencatatan transaksi barang atau jasa. Transaksi ini biasanya dibagi menjadi dua, ada yang intern, ada yang ekstern. Kalau intern itu, si bukti transaksinya itu dibuat oleh
intern perusahaan, dari perusahaannya sendiri. Tapi kalau ekstern itu bukti transaksinya untuk pihak luar. Nah, yang pertama untuk intern sendiri dibagi dua, ada kas masuk sama kas keluar. Kalau kas masuk itu tanda bukti perusahaan yang telah menerima uang secara tunai, misalkan apa, pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Contoh misalkan Ibu buat kerajinan nih, terus Ibu jualin ke perusahaan M, misalkan perusahaan M. Nah, si perusahaan M ini membayarkan sejumlah uang ke Ibu secara tunai, bayar tagihan. Nah, itu masuk ke kas masuk. Ada lagi nih bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang yang tunai. Contohnya apa? Misalkan Ibu bayar gaji atau bayar utang, misalkan kayak gitu. Nah, itu masuk ke kas keluar. Selanjutnya ada bukti transaksi ekstern. Tadi kan ada intern, selanjutnya adalah ekstern. Tadi udah disebutin, udah dibahas juga. Kalau ekstern itu dari pihak luar. Nah, untuk transaksi ekstern ini ada faktur, yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Contohnya apa? Nah, ini di sebelahnya nih. Jadi biasanya situnya ada tulisan dari perusahaannya, PT Maju Sukses Bersama, kemudian ada nomor resinya, ada alamatnya. Ini kepada siapa nih? Ini kepada PT Support Logistik. Dan ditulisin. Jadi faktur ini biasanya dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Yang selanjutnya ada lagi kwitansi. Bukti penerimaan sejumlah uangnya ditandatangani oleh penerima uang. Ini penerima uangnya nih. Dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang. Penerima uang. Jadi kalian udah sering nggak lihat bentukan transaksi kwitansi? Kan kayak dulu waktu bayar SPP, bayar masuk sekolah gini, kan itu pakai kwitansi. Nah, ini ada PT Merdeka Sejati. Nah, terus ditulis di situnya uang sejumlah berapa, kemudian untuk pembayaran apa ditulis, dan nominalnya. Nah, tadi ditulisin bukti ini dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang. Nah, ini ditulis di sininya. Selanjutnya ada lagi nota. Kalau nota ini yaitu bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota ini dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Kalau materi ini sih udah sering ya kalian misalkan belanja, misalkan ke toko beli kain kanvas misalkan di sini. Banyaknya berapa? 1. Ini kan tidak, ini banyaknya 1. Terus nama apanya ininya apa ditulisin di situnya. Terus harganya berapa, harga satuannya baru ditulis di sini. Itu nota. Ada lagi nota debit, yaitu merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli. Dan dibuatnya oleh siapa? Oleh pihak pembeli. Jadi kalau nota debit ini transaksi pengiriman kembali oleh pihak pembeli. Kalau ada lagi nih nota kredit, bukti transaksi penerimaan kembali oleh yang dibuat oleh pihak penjual. Misalkan gini ya, misalkan Ibu sebagai pembeli, terus misalkan fee sebagai penjual, Ibu sebagai pembeli. Ibu kan beli nih ke fee, beli kerajinan, ternyata barang-barangnya pada rusak misalkan teh. Terus sama Ibu bikinlah nota kredit, nota debit nih, ini barangnya kayak gini rusak. Nah, Ibu kirimin buktinya, pengiriman dikirimin ke penjual, ke si fee ini. Nah, fee ini menerima nih bukti transaksinya diterima. Nah, dia buatlah nota kredit. Hanya ditulis di sini, diterima kembali 2 buah papan tulis, misalkan atau kerajinan, karena rusak, seharga segini. Dan rekening ini telah dikreditkan, dan ditulis. Yang buatnya siapa? Penjual. Ada lagi pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini dicatat dan disusun secara berkala. Nah, ada laporan laba rugi. Nah, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Di laporan laba rugi ini terdiri dari apa saja? Ada pendapatan dan beban-beban usaha. Nih, bisa kalian lihat di contoh ini ada PT Sukamakmur. Pendapatannya berapa? Total pendapatannya. Terus ada beban-beban, harga penjualan, administrasi, terus bunga-bunga. Ini masuk ke dalam laba rugi. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Nah, ini ada PT Gama Printing. Ditulis nih periodenya.
berakhir pada 31 Desember. Nah, tulisnya di situnya, laporan modal ini menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang telah dibagikan atau yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi. Yang ketiga adalah neraca, yaitu daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan. Jadi di sini ada dua ya, ada sisi aktiva sama sisi pasiva. Kalau aktiva sendiri merupakan daftar kekayaan perusahaan suatu saat tertentu, tapi kalau pasiva itu menunjukkan kekayaan yang diperoleh. Nah, ini contohnya yang ada di gambar kalian. Untuk prakteknya nanti ya, untuk hitung-hitungannya sekarang masih teori dulu. Yang keempat adalah laporan arus kas. Itu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang terakhir nih, pajak. Jadi setiap wajib pajak itu pasti mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak, atau nomor yang telah diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Biasanya digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nah, siapa saja sih yang wajib pajak? Biasanya kalau misalkan perorangan, itu yang gajinya di atas 5 juta ya. Kalau ibu belum, jadi ibu belum bisa atau belum punya NPWP. Kayak gitu. Kalau misalkan guru-guru biasanya jarang yang punya NPWP, kecuali yang dulunya nih misalkan pernah kerja di perusahaan gajinya 5 juta atau 10 juta, itu pasti dia punya NPWP. Itu untuk perorangan. Tapi kalau misalkan perusahaan, contohnya ada di gambar ini. Ini contohnya PT Susu Murni Capcay ya. Susu Murni tapi Capcay, Capcay. Itu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya misalkan ibu punya perusahaan Susu Murni ini. Nah, si perusahaannya juga dia wajib pajak. Terus ibu punya juga perorangan, ibu juga wajib pajak. Kayak gitu, nanti anak-anaknya juga dibayarkan. Nah, itu nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini atau minggu ini, materinya hanya administrasi saja. Kemungkinan minggu depan akan dilanjutkan dengan pengawasan dan lain sebagainya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar. Atau misalkan ingin japri, mangga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.